Saudara-saudari terkasih, mari kita lanjutkan membaca ensiklik Dilexit Nos, Dia telah mengasihi kita. Pada video terakhir telah sampai pada nomor 101. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Penyebaran devosi kepada hati Kristus. Nomor 109. Secara bertahap, lambung yang terluka tempat tinggal kasih Kristus, sumber hidup rahmat mulai dihubungkan dengan hatinya, khususnya dalam kehidupan monastik. Kita mengetahui bahwa sepanjang sejarah, penghormatan kepada hati Kristus tidak selalu diekspresikan dengan cara yang sama, dan aspek-aspek yang dikembangkan pada zaman modern terkait dengan berbagai pengalaman spiritual tidak dapat langsung diterapkan pada bentuk-bentuk penghormatan di abad pertengahan, apalagi pada bentuk-bentuk yang ditemukan dalam kitab suci, di mana kita melihat benih-benih devosi ini. Namun demikian, saat ini gereja tidak menolak segala hal baik yang diberikan oleh Roh Kudus sepanjang abad, mengetahui bahwa selalu ada kemungkinan untuk mengenali makna yang lebih jelas dan pada rincian tertentu dari devosi tersebut, atau memahami dan mengembangkan aspek-aspek baru darinya. Nomor 110. Beberapa perempuan kudus telah menceritakan pengalaman perjumpaan mereka dengan Kristus. Pengalaman tersebut ditandai dengan peristirahatan di hati Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kedamaian batin. Hal ini terjadi antara lain pada Santa Lutgardis, Santa Mechtildis dari Hagborn, Santa Angela dari Foligno, dan Juliana dari Norwich. Santa Gertrudis dari Hefta, seorang biarawati Sistercien, menceritakan sebuah momen doa di mana ia menyandarkan kepalanya di hati Kristus dan mendengarkan detak jantungnya. Dalam sebuah dialog dengan Santo Yohanes Penginjil, dia bertanya mengapa dalam Injilnya dia tidak berbicara tentang apa yang dialami ketika dia memiliki pengalaman yang sama. Santa Gertrudis menyimpulkan bahwa merdunya suara detak jantung itu dimaksudkan untuk zaman modern, yaitu dengan mendengarnya agar dunia yang cara hidupnya merosot dan suam-suam kuku dalam kasih kepada Tuhan dapat diperbaharui. Bisakah kita berpikir bahwa ini adalah suatu nubuat yang menunjukkan pada zaman kita sebuah panggilan untuk mengenali bagaimana dunia ini telah menjadi tua yang memerlukan pesan kasih Kristus yang selalu baru? Dalam hal ini, Santa Gertrudis dan Santa Mechtildis dianggap sebagai orang-orang yang memiliki relasi yang sangat intim dengan hati kudus. Nomor 111. Para rahib Kartusian, yang terutama didorong oleh Ludolf dari Saksoni, menemukan dalam devosi kepada hati kudus suatu jalan untuk memenuhi relasi mereka dengan Kristus dalam belas kasih dan kedekatan. Mereka yang masuk ke dalam luka hatinya dipenuhi dengan belas kasih. Santa Katarina dari Siena menulis bahwa penderitaan yang ditanggung Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat kita saksikan, tetapi hati terbuka Kristus adalah bagi kita kemungkinan untuk bertemu saat ini dan secara pribadi dengan begitu banyak kasih. Itulah sebabnya aku ingin kamu melihat rahasia hatiku dengan menunjukkan lambung yang terbuka, agar kamu melihat bahwa aku mengasihimu lebih dari apa yang dapat diperlihatkan oleh penderitaanku yang terbatas. Nomor 112. Devosi kepada hati Kristus secara bertahap melampaui kehidupan monastik dan memenuhi spiritualitas para santo, pengajar, dan pengkhotbah suci, serta pendiri kongregasi religius yang menyebarluaskan ke tempat-tempat yang paling terpencil di bumi. Nomor 113. Hal yang menarik perhatian khusus adalah inisiatif Santo Yohanes Eut
yang setelah memberikan misi yang sangat bersemangat bersama para misionarisnya di Rene, berhasil mendapatkan persetujuan dari uskup setempat untuk merayakan pesta hati yang paling terhormat dari Tuhan kita Yesus Kristus di keuskupan tersebut. Ini adalah pertama kalinya dalam gereja. Pesta ini secara resmi disetujui. Setelah itu, para uskup Constanz, Évreux, Bayeux, Lisieux, dan Rouen juga mengizinkan pesta yang sama di keuskupan mereka masing-masing antara tahun 1670 dan 1671. Santo Franciscus de Sales. Nomor 114. Pada zaman modern, kontribusi penting Santo Franciscus de Sales patut disebut. Dia sering merenungkan hati Kristus yang terbuka, yang mengundang kita untuk menggali di dalamnya, yaitu dalam hubungan pribadi yang penuh kasih, tempat misteri-misteri kehidupan diterangi. Dalam pemikiran Santo Franciscus de Sales, terlihat bahwa di hadapan moralitas yang kaku atau religiositas yang sekedar memenuhi kewajiban, baginya hati Kristus muncul sebagai panggilan untuk percaya sepenuhnya pada karya rahmat-Nya yang misterius. Kepada Baron de Chantal, dia menyatakan, "Saya yakin bahwa kita tidak akan tinggal lagi di dalam diri kita sendiri. Kita akan tinggal selamanya di lambung yang terbuka Sang Juru Selamat. Karena tanpa Dia, kita tidak hanya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi meskipun kita bisa, kita tidak akan mau melakukan apa-apa." Nomor 115. Bagi Santo Franciscus de Sales, devosi yang benar jauh dari bentuk tahayul atau kesalehan yang dangkal, karena merupakan undangan untuk menjalin hubungan pribadi, di mana setiap orang merasa unik, dimengerti realitasnya yang tak terulang, diperhitungkan, dihargai, dan dikasihi secara langsung dan eksklusif oleh Kristus. Hati Sang Guru yang terpuji dan sangat menggembirakan, yang terbakar oleh kasih yang diberikannya kepada kita, merupakan hati di mana kita melihat semua nama kita tertulis. Pastilah merupakan sumber penghiburan besar bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan kita, sehingga selalu membawa kita di dalam hati-Nya. Nama yang tertulis di hati Kristus merupakan cara Santo Franciscus de Sales mencoba melambangkan bahwa kasih Kristus terhadap setiap orang tidak bersifat abstrak atau umum, namun bersifat personal, di mana setiap umat beriman dihargai, diakui secara pribadi. Betapa indahnya surga ini sekarang, karena Sang Juru Selamat adalah mataharinya, dan dadanya adalah sumber kasih yang diminum oleh para suci sesuai dengan keinginan mereka. Setiap orang pergi melihat ke dalamnya dan melihat nama mereka tertulis dengan karakter kasih yang hanya bisa dibaca dan diukir oleh kasih sejati. Oh Tuhan, putriku yang terkasih, apakah nama kita tidak akan ada di sana? Pasti ada, tak diragukan lagi. Sebab meskipun hati kita tidak memiliki kasih, hati kita tetap memiliki keinginan akan kasih dan awal dari kasih. Nomor 116. Santo Franciscus de Sales melihat pengalaman ini sebagai sesuatu yang fundamental untuk kehidupan spiritual, menempatkan keyakinan ini di antara kebenaran-kebenaran agung iman. Ya putriku yang terkasih, Dia memikirkan bukan hanya dirimu, bahkan sampai sehelai rambut di kepalamu. Inilah salah satu inti iman yang sama sekali tidak boleh diragukan. Ini yang membuat orang percaya menjadi mampu menyerahkan diri sepenuhnya kepada hati Kristus, di mana dia menemukan ketenangan, penghiburan, dan kekuatan. Oh Tuhan, betapa bahagianya berada di antara tangan dan dada Juru Selamat. Tetaplah demikian putriku yang terkasih, dan seperti Yohanes kecil, sementara yang lain menikmati aneka makanan di meja perjamuan Juru Selamat,
Istirahatlah dan sendengkanlah kepalamu di dada Tuhan terkasih. Arahkanlah semangat, jiwa, dan keyakinan sederhanamu. Aku berharap kalian bersama berada di sarang kediaman merpati dan di lambung juru selamat terkasih yang tertikam. Betapa baiknya Tuhan, putriku yang terkasih, betapa menyenangkannya hatinya. Mari kita tetap di sini, di tempat tinggal yang suci ini. Nomor 117. Pada saat yang sama, untuk setia pada ajarannya tentang pengudusan dalam hidup sehari-hari, Santo Fransiskus de Sales mengajarkan bahwa kekudusan harus dihidupi dalam segala aktivitas, tugas, dan kewajiban hidup sehari-hari. Engkau bertanya kepadaku, bagaimana jiwa-jiwa tertarik oleh doa akan kesederhanaan suci dan akan penyerahan sempurna kepada Tuhan harus diwujudkan dalam setiap perbuatan? Saya menjawab bahwa tidak hanya dalam doa, tetapi juga dalam tindakan hidup sehari-hari. Mereka berpegang teguh dalam semangat kesederhanaan dengan menyerahkan dan mempersembahkan seluruh jiwa, tindakan, dan keberhasilan kepada kehendak Tuhan. Konkretnya, dengan keyakinan kasih yang sempurna dan mutlak, menyerahkan diri kepada rahmat dan kasih kekal yang dirasakan sebagai penyelenggaraan ilahi bagi mereka. Nomor 118. Karena itu, ketika harus mencapai simbol yang merangkum kehidupan spiritualnya, dia menyimpulkan, Bunda terkasih, jika engkau berkenan, aku telah berpikir bahwa kita harus mengambil sebagai lambang sebuah hati yang ditembus oleh dua panah, yang dikelilingi oleh mahkota duri.